Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya dalam baik semua ya. Nah, apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Nah, baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya di dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, baiklah. Pada pembelajaran hari ini, kita membahas tentang geometri bidang, yaitu jarak dua titik ke ruang. Nah, sebelumnya minggu lalu kita telah membahas tentang jarak dua titik ke titik dan jarak dua titik ke bidang. Nah, masih ingat anak-anak apa pembelajaran kita minggu lalu? Nah, pembelajaran kita minggu lalu membahas jarak dari dua titik ke titik. Apa itu jarak dari dua titik ke titik? Jarak garis yang menarik garis terpendek antara kedua titik tersebut. Kemudian, apa itu jarak dari titik ke bidang? Panjang luas garis antara titik tersebut dengan suatu titik. Paham ya anak-anak apa itu jarak dari titik ke titik dan jarak titik ke bidang. Nah, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke jarak dua titik ke ruang. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan apa itu jarak dari dua titik ke ruang. Kemudian siswa dapat menjelaskan masalah yang berkaitan dengan jarak antara dua titik ke ruang. Nah, baiklah, langsung kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu jarak dua titik ke ruang. Nah, geometri ruang ini sama dengan dimensi 3. Nah, di mana konsep dasar dari jarak dua titik ke ruang ini, konsepnya dari jarak dua titik ke bidang ini, dia mempunyai panjang, kemudian lebar dan tinggi. Maka konsepnya ia mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Nah, kemudian apa yang menjadi konsep dasar dari jarak dua titik ke ruang ini? Nah, yang menjadi konsep dasarnya adalah, Ibu tulis di sini ya. Yang menjadi konsep dasarnya jarak antara dua titik adalah pencarian jarak antara dua titik adalah jarak terdekat dari dua titik tersebut. Jarak terdekat dari pencarian titik tersebut. Nah, apa yang menjadi konsep dasarnya tadi? Jarak antara dua titik adalah pencarian jarak antara dua titik terdekat dari pencarian titik tersebut. Nah, lanjut. Kita akan membahas jarak antara dua titik ke ruang. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah balok, menggambar sebuah balok atau kubus juga bisa ya. Nah, di sini
nih. Nah, di sini kita namakan balok A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, balok mana yang di sini merupakan panjang, lebar, dan tingginya? Di sini panjang. Seperti ini, garis horizontal. Berarti ada garis AB, kemudian ada garis EF, kemudian ada DC, dan HG. Kemudian di sini mana yang merupakan lebarnya? Lebar. Nah, lebar garisnya yang seperti ini ya. Dia bukan horizontal, bukan vertikal, miring. Berarti ada BC, kemudian ada AD, kemudian ada FG, dan EH. Kemudian tinggi. Seperti ini ya, garis vertikal ke atas. Nih, berarti ada AE, kemudian BF, kemudian ada CG, kemudian ada DH. Nah, sampai di sini paham ya Ananda semua bagaimana cara mencari panjang, lebar, dan tinggi dari balok ini, mengenalinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh di sini, Ibu mempunyai sebuah soal. Ibu catat dulu ya. Contoh di sini, yang pertama, diketahui kubus ABC, kubus atau balok ya, ABCD, EFGH, dengan panjang rusuk 8 cm. Jika P terletak di tengah AB, AB, tentukan jarak titik P ke G. Tentukan jarak titik P ke G. Nah, sampai di sini paham ya soalnya apa yang dimaksud? Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jika P terletak di tengah AB, tentukan jarak P ke G. Nah, di sini ini sebuah balok di sini. Bahwasanya tadi apa maksudnya? Jika P terletak di tengah B, nih titik P, tentukan jarak P ke G. Berarti P ke G. Pakai pena biru. P ke G. Nah, berarti ini panjangnya, panjang kan garis horizontal. Yang B ke C ini merupakan lebarnya, dan C ke G merupakan tingginya. Nah, untuk mencari jarak dari P ke G, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang materi Pitagoras di kelas 8. Nah, masih ingat ya bagaimana cara mencari materi Pitagoras? Nah, berarti PG
PG sama dengan akar dari, ini kan membentuk segitiga ya, P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sama dengan tadi jarak A ke B adalah 8. Nah, jarak dari sini ke sini kan 8. Berarti jarak dari P ke B adalah 4. Nah, jarak dari ini ke ini adalah 4 cm. Berarti panjangnya ada 4 cm, B ke C ada 8 cm, kemudian C ke G ada 8 cm. Nah, langsung kita masuki ke rumus. Panjangnya 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 4 kali 4, 16. Ditambah 8 kali 8, 64. 8 kali 8, 64. 16 ditambah 64 ditambah 64 hasilnya berapa? 144. Ya, 144 ya. Nah, 144. Akar dari 144 adalah 12. Nih. Nah, sehingga hasilnya dapat 12. Jarak dari P ke G ini adalah 12 cm. Nah, baiklah, sampai di sini paham ya Ananda semua bagaimana mencari jarak dua titik ke ruang. Sampai sini paham ya? Nah, jika paham, silakan kerjakan tugas halaman, buka buku LKS-nya halaman 50, kerjakan tugas halaman 1 sampai 5, maaf, 1 sampai 5. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kumpulkan tugasnya. Jika ada materi yang tidak paham atau kurang mengerti, bisa dilanjutkan bertanya melalui WA. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara mencari jarak dua titik ke ruang, yaitu mencari jarak terpendek antara dua titik ke ruang ini. Nah, konsepnya jarak dari titik ke ruang ini yang perlu diketahui adalah panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Nah, untuk mencari panjang, lebar, dan tinggi ini, rumus ini bisa kita gunakan rumus Pitagoras yang telah kita pelajari di pembelajaran kelas SMP yang kalau nggak salah Ibu sebelumnya. Kita menggunakan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sampai sini cukup ya Ananda semua. Ibu harap semuanya mengerti dan paham dan bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, akhir dari pembelajaran Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.